wawancara bilang pernah sempat juga meragukan Islam waktu itu, atau terus ada jalan pencariannya waktu itu Bang Haji belajar kitab suci macam-macam dan akhirnya menemukan keteguhan itu. Bisa diceritain lagi Bang Haji? Ya, dulu kan saya Islam secara tradisional, belum rasional. Islam ikut-ikutan. Gua kenapa Islam ya Mbak? Bapak gue Islam, gue Islam begitu. Islam otomatis. Belum menjadi rasional. Gue lihat di sana ada teman gue yang Kristen, tanpa Kristen tuh nggak masuk surga. Sana ada Hindu, Buddha, tanpa Buddha nggak masuk surga. Di situ gue mau cari yang benar, yang mana nih? Akhirnya saya kosongkan tuh semua. Dari pikiran saya Islam semua saya kosongkan dulu, netral. Nah, terus saya bawa 3 kitab suci. Islam, Nasrani, dan Buddha, Hindu-Buddha. Yang saya pelajari, nggak semuanya saya baca. 3 konsepsi aja. Bagaimana konsep ketuhanan semua agama ini. Yang kedua, bagaimana konsep ibadah agama-agama ini. Yang ketiga, bagaimana konsep muamalah sosial masyarakatnya. Itu aja. Ternyata the best adalah Islam, rasional Islam. Misalnya saya masuk Islam secara rasional. Yang ini Bang Haji, yang juga ada di media sosial tuh yang Bang Haji nangis katanya itu soal konflik Balawi itu Bang Haji. Iya. Gimana itu Bang Haji? Yang nangis di PBNU. Iya. Saya menangis itu pertama bertemu dengan seorang Habib yang sahabat saya lama, Habib Muhammad namanya. Dia teman ketika saya ini bikin partai idaman. Dari situ saya berkunjung ke dia, tabligh di rumah dia, sahabat pokoknya. Tiba-tiba saya ketemu dalam situasi polemik nasab. Ngerti nggak? Yeah. Dalam situasi bahwa saya meyakini bahwa Habaib bukan turunan Nabi. Di situ bagaimana coba Anda bayangkan? Ya, antara haru ketemu Satu sahabat. teman gue, Ya. yang dua gue lagi kritisi lo lah. Saya sedang mengkritik Anda. Tapi untungnya ini Habib ternyata dia begitu baik sama saya. Berarti kan dia telah tercerahkan. Kalau nggak kan dia marah. Ya. Mungkin dia akan mau dipanggil sepanggung dengan Roma Irama. Kalau tidak tercerahkan. Makanya saya nyatakan di situ. Nah, yang banyak saya menangis di situ ketika saya bercerita tentang bagaimana membuat dakwah dalam musik. Itu yang banyak meneteskan air mata saya. Kalau soal Bahalawi, bahwa Boleh minum? tetap hakul yakin Bahalawi itu bukan turunan Nabi sampai sekarang berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, berdasarkan ilmu biologi, tes DNA Rasulullah kan J1, DNA mereka G, nggak nyambung. Berdasarkan filologi, ya, urusan kita baru podcast yang ketiga dengan Prof. Menahem Ali tentang filologi, memang nggak nyambung. Bahwa orang Yaman itu bukan orang Arab, Nabi orang Arab. Orang Yaman itu secara DNA dari Kaukasus, secara filologi dari Kaukasus. Jadi 3 disiplin ini saya meyakini bahwa mereka bukan turunan Nabi. Nah, tetapi ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Islahkanlah, damaikanlah sama saudaramu. Nah, ketika ada persoalan, teman kita nggak bagus nih, menyimpang, watawasau bil haq, saling memberi kabar tentang kebenaran, senang menasihati tentang kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar walaupun itu pahit. Itu yang saya lakukan sekarang, bukan dengan kebencian, bukan dengan semangat permusuhan, tidak, semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah.
sampaikan kebenaran. Saya kan lihat podcast Bang Haji. Itu. Jadi bukan karena kepentingan, bukan kebencian, tapi saya harus menyampaikan kebenaran gitu. Saya kan lihat juga tuh podcast Bang Haji dan memang sudah clear dasar-dasarnya. Makanya Bang Haji berkeyakinan bahwa Mbak Alawi bukan keturunan Nabi SAW. Dan terus di podcast yang terakhir kalau nggak salah 4 hari lalu ya Bang Haji ya, Bang Haji kan juga mengajak sahabat-sahabat lama Bang Haji istilahnya Untuk muhasabah. ya, udah ada respon belum Bang Haji? Belum ada. Untuk muhasabah, untuk Ya. introspeksi kan. Karena begini, ini sanksinya berat di akhirat itu. Berat sanksinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Jangan kalian menjadi orang-orang yang bertengkar setelah datang kenyataan yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, bagi mereka azab yang pedih. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Man da'a ila ghairi abih fa huwa ya'lam annahu ghairi abih, al-jannatu haram." Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada ayah yang bukan ayahnya dan dia tahu itu bukan ayahnya, surga haram. Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi sementara dia sudah tahu bukan cucu Nabi. Nah, dengan 3 disiplin ini sebetulnya terang benderang. Terang benderang. Makanya Rizik Syihab kan bilang, sebelum ada polemik nasab nih, ini ada rambut Nabi, ayo yang ngaku-ngaku turunan Nabi tes DNA. Nanti ketahuan nih, yang turunan Nabi bukan, DNA Nabi kemana, DNA Nabi. Kan artinya dia tahu bahwa untuk memastikan turunan Nabi harus tes DNA. Itu sebelum ada polemik nasab. Begitu ada polemik nasab, ada tes DNA udah diketahui bahwa Alawi G, dia nggak mau tes DNA. Nah kan kita udah tahu berarti kamu bukan turunan Nabi. Oke, kalau memang jelas, so what gitu loh. Karena nasab nggak jadi pertimbangan di akhirat, nggak jadi pertimbangan apapun.